Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Sudah siap kalian untuk belajar? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masih ingat kalian tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Perbedaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Contoh hak warga masyarakat. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. 2. Menikmati lingkungan bersih. 3. Hidup tenang dan damai. 4. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang berlaku. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Menjaga kebersihan lingkungan setempat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya kita bahas jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi 2. 1. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha ekonomi memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Kita bahas usaha ekonomi yang dikelola perorangan. Contohnya, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. 2. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, warung, dan toko kelontongan. 3. Usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. 1. Firma. 2. Persekutuan komanditer. 3. Perseroan terbatas. 4. Badan usaha milik negara. 5. Koperasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah firma.
Perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang. Setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Usaha yang didirikan sekurangnya 2 orang. Usaha yang terdiri dari 2 jenis anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Yang ketiga, persekutuan terbatas atau lebih terkenal disingkat dengan PT. Cirinya adalah perusahaan yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri yang kedua, pemilik saham memperoleh keuntungan yang berupa dividen. Badan usaha milik negara, lebih terkenal disingkat dengan BUMN. Cirinya, perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau Peru dan perusahaan terbatas atau PT. Berikutnya, koperasi. Ciri-cirinya, koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa dan koperasi sekolah. Bentuk-bentuk koperasi. 1. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. 3. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. 4. Koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. 5. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha merupakan usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Yang kita bahas selanjutnya adalah jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Kita bahas satu persatu. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kegiatan yang kedua adalah distribusi. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan yang menghabiskan atau memakai nilai guna barang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bisa kalian terima dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri sama Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.